Sousou Frieren Season 2 Episode 1. Yes, baru episode 1. Baru tayang nih, cetang gitu. Langsung nomor 1 di My Anime List. Mengalahkan siapa? Mengalahkan dirinya sendiri, alias Sousou Frieren Season 1. Di bawahnya ada siapa? Masih ada kesukaan gue, Chainsaw Man, tenang aja. We're eating good. Tapi di kesempatan kali ini adalah first impression gue mengenai Sousou Frieren Season 2. Salah satu anime, my top anime ya. Ini top 3 anime gue selalu di hati. Yang kalian tahu di mana-mana first impression di channel ini jarang sekali ada dari episode 1. Biasanya tunggu dulu dari episode 2, episode 3 baru deh di first impression. Tapi ini langsung episode 1 bener-bener terlalu banyak gebrakan di Frieren Beyond Journey Season 2. Jadi apa pendapat gue mengenai My Bini ya, waifu pertama gue di season 2 ini? Sousou Frieren Season 2 alias Frieren Beyond Journey and Season 2 itu benar-benar sesuatu yang emang gue tunggu-tunggu di tahun ini. Sesuatu yang emang gue harap-harapkan di tahun ini. Dimana banyak orang bilang, anime-anime Januari ya, awal-awal tuh ya, itu anime-anime sepi, anime-anime meh gitu. Mendingan anime akhir tahun lah. Gak bisa bohong karena seperti yang kalian tahu, secara budaya manusia ya, Hito no Bunka, itu tuh mereka tuh emang banyak liburnya tuh di akhir tahun. Jadi kalau lu mau ngasih banger-banger, bahkan gak hanya di anime ya, di movie, lagu itu lu mendingan taruh di akhir-akhir tahun. Tapi tentu persaingan-persaingannya kelas kakap semua gitu. Kalau yang masih itu taruh awal tahun gitu, karena jarang libur, jarang ada orang peduli. Tapi bodo amat, Frieren tetap di My Anime List nomor 1. Karena menurut gue indah sekali, karena menurut gue bener-bener masih bagus dan kembali ke esensi yang gue suka dari Frieren. Ngantuk. Gue gak ngerti kenapa orang-orang marah kalau gue bilang ini anime ngantuk. Karena menurut gue emang anime ngantuk yang gue sudah harapkan untuk bikin gue ngantuk. Tenang, calming, dialog-dialog yang menyenangkan hati, yang bikin hati kalem, kadang bergetar. Wah, gila men. Episode 1 langsung bikin gue bilang, inilah kenapa Madhouse tuh kayak apa? IP One Punch Man, maaf, sudah tidak perlu gitu. Saya sudah ada IP yang akan menjadi anak emas kami gitu. Yang One Punch Man kasih GC staff aja nggak apa-apa gitu kan. Nah langsung lah fans One Punch Man kembali coping di belakang berbaris gitu kan. Tapi inilah bukti bahwa juga kekuatan Madhouse itu sungguh-sungguh luar biasa gila, luar biasa menarik, luar biasa wow banget. Karena Frieren ini bukan cuman masalah visual, tapi juga story yang luar biasa. Jadi visual yang luar biasa dari Madhouse, story yang luar biasa dari original autornya, Kanehito Yamada. Di season 1 kita dimulai dengan Frieren ngantuk, lalu dijelaskan Frieren itu siapa, bagaimana sekarang dia memulai journey barunya dengan party barunya. Di ending akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan semacam lisensi untuk mage biar bisa ujung dunia, dan akhirnya Frieren di band seumur hidup gara-gara ada tsundere kelas kakap lah. Di situ ada elf yang benar-benar embodiment of true tsundere kalau kalian sadar. Serie alias guru dari gurunya Frieren. Perjalanan berlanjut di season 2. Gambar masih bagus banget, openingnya juga, wah keren banget bro. Bahkan endingnya ya, gue gak tahu ini bener apa enggak, tapi isunya katanya endingnya itu digambar manual, di kertas baru direkam. Gue gak tahu apa kebalikannya, dijadiin dulu video, baru abis itu di print, abis itu dibagikan. Gue gak tahu kebenarannya yang mana, masih simpang siur. Tapi intinya secara visual bagus. Secara cerita balik ngantuk lagi. Ih gue seneng banget balik ngantuk lagi. Ih enak banget. Ih menyenangkan banget. Lagi-lagi calmingnya itu buat kedewasaan itu sangat-sangat penting gitu. Sangat-sangat apa ya, yang menjadi pembeda dari anime-anime yang kayak mesti flashy, mesti constant fight dan lain-lain. Justru gue gak terlalu enjoy pada saat latihan bukan eksebisi apa namanya, ya ujian Chunin Mage, gue lupa namanya apa, trialnya lah. Menarik, tetap seru, tapi sometimes the calming and perjalanan sederhana mereka itu yang menjadi bagian favorit gue. Bukan somehow sih, tapi gue tahu karena emang itu yang menjadi pembedanya, itu yang menjadi keunikan buat gue dari Frieren itu sendiri. Seperti yang gue udah bilang di berbagai macam video nge-review Frieren itu mengambil tema awkward buat gue. Jadi tuh orang yang sebenarnya pengen bersosial tapi gagal bersosial, tapi isi sosialnya juga awkward semua. Lu lihat bagaimana interaksi antara Frieren dengan Stark yang super awkward. Tapi keawkwardannya itu dikemas dengan dialog-dialog yang menarik dan cukup luar biasa menghibur. Padahal gue sempat khawatir dengan ada si Stark berisik, keawkwardannya akan jadi luntur, tapi malah jadi lebih awkward yang menarik. Nah di episode 1 ini di highlight lagi, itu gue seneng banget sih keawkwardan mereka bertiga tapi tetap partian bareng. Lu bayangin men, lu pernah rasain gak sih momentum dimana lu misalnya kayak kepaksa naik gunung sama orang-orang baru, terus awkward banget di perjalanan anjir, diem-dieman, jarang ngobrol, jarang bercanda gitu loh, jarang seru-seruan gitu loh. Kan
apa banget gitu loh. Tapi di sini malah jadi cerita yang seru untuk diliatin gitu. Tapi gue sih males ya jadi orang awkward. Lo tau gue orangnya, kadang-kadang orang bilang gue hyper extrovert gitu, yang pengennya ngobrol, pengen ketemu orang dikit diajak ngobrol, bahkan orang gak dikenal sempet gue ajak ngobrol. Ibu negara ya, waktu gue ke Jepang sama beliau ya, itu aja stres dia ngeliatin gue ngajak ngomong orang Jepang gitu, dengan Jepang gue yang serba karbit gitu, serba belum belajar bagus N12 lah gitu. Tapi ini menarik banget men, menarik banget, seru banget, makin seru di episode satunya. Lalu tema berikutnya selain awkwardness adalah tema move on, dan tapi tetap merefleksikan masa lalu lu. Itu indah banget men. Gue udah bilang di berbagai macam video lagi ya, Frieren adalah antitesis dari isekai, di era dimana dia hadir di tengah para isekai dengan tema second chance, kesempatan kedua. Oh, lu nyesel ya dulu malas-malesan, akhirnya lu nggak pinter, nggak ganteng, nggak keren, lu obesitas, lu overweight, lu gagal meraih impian lu gagal melindungi cewek yang lu suka, lu gagal nyatain cinta, lu jadi hikikomori dan lain-lain. Akhirnya lu dapet second chance. Frieren mencoba mengambil jalur berbeda. Bahkan bukan mencoba, tapi terang-terangan melawan pesan tersebut. Frieren adalah itu, makanya gue sebel banget dibilang dia reverse isekai. Gimana reverse-nya? Nggak ada isekai-isekainya, nggak usah tambahin isekai. Native isekai lah, abis ini ordinary isekai, abis itu eksklusif isekai. Nggak semua anime mesti ada tambahan isekainya. GTFO bro, lu masuk pas era isekai bro, di culture ini bro, santai bro. Frieren bilang, what if there is no second chance? Frieren kan menyesal banget, dia nangis di pemakaman bahwa ya gagal untuk lebih dekat, lebih memahami, lebih mengenal Himmel dan lain-lainnya. Tapi ya udah nggak ada second chance, dia udah nggak ada caranya, ada magic yang ngebuat dia mengulang masa lalu, dia mengulang semua dari awal dan lain-lain. Dia cuma bisa bergerak maju, time move forward, nggak ada time mundur. Oke? Tapi dengan time yang maju itu dan kesalahan-kesalahan lu dan kegagalan lu di masa lalu, lu berusaha untuk memperbaikinya, lu move forward. Di season 1 ada satu hal yang benar-benar bikin gue selalu bergetar dan pengen nangis menceritakannya. Itu adalah ketika momen yang di hutan sama Fern, belum ada Stark, yang tiba-tiba hutannya itu tuh bisa kayak semacam memanggil masa lalu lu untuk mengelabui lu gitu loh. Fern dapet hater kan, agak ragu buat nembak gitu. Nah, Frieren pas mau bantuin tiba-tiba muncul Himmel. Padahal sebelumnya dia munculnya gurunya kan. Tapi sekarang muncul Himmel. Frieren sempet kegoda, sempet bergetar, dia sempet kaku. Tapi bahkan ilusinya bilang apa? Frieren, Ute. Wah, anjing. Fuck. Damn it. Itu keren banget men, mensimbolisasikan bahkan kan itu setan kan demon ya. Demon itu ngambil memori lu terhadap seseorang, bukan buat sendiri. Dia ngambil memori. Berarti di memorinya Frieren pun tahu kalau Himmel itu Himmel dan itu beneran Himmel, dia pasti akan bilang tembak gue. Dan di episode 1 kita dapat lagi tuh yang keren kayak gitu, yang dimana pesan Himmel gitu loh, yang lewat Frieren ketika mereka nyeblos gitu ya ke goa anti magic sedunia gitu. Tebel-tebel banget, dan cuma ada Stark di situ. Dimana Fern nggak bisa tidur karena ketakutan, Stark lebih panikan, Fern tidur dengan tenang. Tidur dengan tenang ini bukan cuman kayak semacam simbolisasi dia pemalas gitu loh, karena umurnya panjang jadi dia malas. Tapi tadi yang dia bilang di episode gitu loh, bahwa lah gue punya party, gue udah percaya sama party gue, ya gue bisa apa lagi selain berserah diri dan melakukan aktivitas yang terbaik, yaitu tidur untuk regenerasi. Ya karena saking dia percaya sama Stark, dan Stark berhasil mengeluarkan mereka dengan adegan lagi-lagi yang keren, dimana itu sempat terjadi juga waktu itu di memori Frieren gitu loh, di masa lalunya dia. Wah, itu adegan naga ngeluarin apinya, buset, itu indah banget pak. Naga ngeluarin, aduh, Madhouse udah nggak usah nurusin One Punch Man, udah Frieren aja. Wow, luar biasa banget pak. Kalian mau nggak sih para wibu itu ngumpul bareng dan karaokean bareng, ketemu temen baru, main game bareng, board game bareng? Yes, kalian bisa dapetin itu semua di Nakama Main. Jadi kita itu punya acara kumpul-kumpul gitu buat para wibu yang namanya Wibu Sepulang Kerja. Kami pengen banget para wibu ini punya tempat berkumpul yang sangat seru, yang bisa mereka sebut sebagai rumah ketiga mereka. Kalau mau ikutan, info acaranya kapan? Follow aja IG kita di nakama.my. Gue berharap gue bisa ketemu kalian di sana. Now back to the video. Terus Eisen ya, sumpah gue tuh pertama kali nonton Frieren itu gue ragu sama desain karakternya, karena Eisen cuman gitu doang, hater cuman gitu doang, Himmel cuman gitu doang. Serius, secara desain karakter gue nggak pede pada saat awal menonton. Demi apapun, gue udah bilang itu juga kalau nggak salah di first impression gue. Kalau belum, sorry, gue bilang sekarang gue nggak pede. Tapi di situ jadi apa ya? Gara-gara kekuatan Madhouse kali ya, dibikin Eisen tuh jadi keren banget gitu. Hater juga, Himmel juga gitu. Terus kayak masih di heal gitu kan, pas masih di heal, hater masuk ceder, nahan batu, ditabok sama naga, mereka kabur, terus balik ke Stark yang berusaha untuk nyelamatin mereka karena mereka percaya gitu loh bahwa ini semua bisa dilakuin sama Stark karena lu dipilih masuk ke anggota party. Lu tetap mengenang masa lalu, tuh mungkin menyesalinya gitu loh, tapi ya lu move on.
Dan ini diceritakan dengan Beyond Journey End itu menarik sekali. Dan personally buat gue ini indah banget. Gue setiap menceritain ini gue bergetar hati gue. Gue juga jujur sambil menahan nangis sebenarnya. Nggak nyangka di 2026 mereka kembali. Walaupun kalau nggak salah diisukan cuma 10 episode ya. Lagi-lagi rumornya katanya sutradaranya capek atau burnout atau lain-lain. Paham banget gue karena ini bener-bener mesti tumpah semua ya yang ada di kepala lu dan energi lu untuk ngurusin mahakarya sebagus ini ya. Mahakarya sebagus ini tuh ya, selain ini ada juga waktu 2025 namanya OPM Season 3. Tenang aja kalian nonton kalau belum nonton. Dan ya, gue bisa 30 menit lagi ngobrol tentang apa ya, detail-detail apa hal-hal sederhana menurut gue yang menarik banget di Season 2 episode 1 ini. Oh ya, belum lagi tentang cara Frieren menyelesaikan konflik Vern versus Stark. Vern yang terlalu strict, Stark yang sebenarnya bisa kabur kapan aja, ditawarin sama banyak anggota party lain yang mungkin lebih CS, lebih nongkrong, lebih kongko. Terus Stark bilang, itu juga romantis banget sama Vern. Terus Vern yang ternyata berharap gitu sambil megang gelangnya waktu kabur dari dungeon, diambil dari single, bukan single, angle yang berbeda. Aish. Ini baru 1 episode, bro. Aish. Belum lagi nanti ada Hero of the... gue nggak baca manga sih, tapi gue tahu katanya itu sosok yang menarik banget. Jadi ya, gue sampai sekarang belum mau baca manganya. Gue masih menikmati animenya. Tunggu sampai animenya selesai atau animenya kenapa-napa kayak sebuah franchise yang harusnya juga diurus sama Madhouse ya. Apa nama franchise-nya lupa gue, Fremen apa gitu. Coba komen di bawah kalau kalian ingat. So buat kalian yang belum nonton, buruan, please, buruan nonton segera. Nggak ada alasan, buruan nonton, buruan. Kalian lihat Preman Mall yang baru lagi berjaya-jayanya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Gak setuju sama gue? Kalian punya semacam perasaan lain mengenai Frieren buat diri kalian, silahkan di kolom komentar di bawah. Komentar hari ini hadir di video gue yang ini, yang dimana gue ngejelasin tentang bagaimana YouTube tuh bentar lagi iklannya nggak bisa lama-lama ya. Seriusan ini, nanti iklannya cuma 5 detik. Dari Gerald Halahiang 493. Pernah dapat iklan 1 jam di YouTube, film dijadiin iklan. Sumpah gue juga pernah dapat. Itu kenapa ya? Maksudnya apa yang dipikiran orang-orang yang naruhin film mereka untuk dijadiin iklan di YouTube dan dibayar lagi dan kita dipaksa nonton lagi? Pernah nemu juga? Coba komen di bawah, dan komen di bawah juga kalau kalian mau masuk ke komentar-komentar hari ini. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Kalian tau gak ini baju apa? Kurayo! Ini official. Ini baju Frieren official ya. Lagi dimakan sama Mimix. Ini official. Sih, kelihatan gak sih? Ketutupan rambut gue. No. Gitulah. Pokoknya gue beli di Taiwan ya. Keren banget. Ih, gila, ini merch terbaik lah. Soalnya gambarnya apa? Nenek-nenek nungging.